Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan apa yang dialami oleh salah satu sahabat saya sendiri, yang di sini kita sebut saja Gayatri ya, karena saya nggak mungkin nyebut nama aslinya gitu. Jadi awal saya kenal sama si Gayatri ini, dia memang salah satu karyawati di minimarket dekat rumah saya gitu, yang karena emang saya ini tiap harinya belanjanya ke situ, lama-lama kita kenal dan akrab sampai akhirnya kita sering nongkrong dan ngopi-ngopi bareng bersama teman-teman yang lain. Disitulah Gayatri ini pelan-pelan mulai berani membuka dirinya dan menceritakan apa yang dia alami sama kita. Pengalaman yang saya pribadi ini sampai merinding waktu dengar dia cerita itu gitu, karena selain menakutkan juga saya sekaligus sedih dengarnya gitu. Cerita ini akan saya mulai dari saat kita ngopi di salah satu penjual kopi pinggir jalan. Pada saat itu saya sama teman-teman yang lain, termasuk si Gayatri ini, janjian di situ ngopi di situ, tapi gagal karena pada saat saya baru nyampe ke sana tiba-tiba hujan deras. Karena saya pada saat itu gak bawa mantel, saya mau gak mau nunggu di situ sambil ngopi sendiri gitu. Sampai gak lama setelah itu Gayatri ini datang sambil kehujanan dia. Nah saya saat itu kaget, spontan tanya ke dia gitu, loh kok kamu datang, kan udah dicat semua nggak jadi gitu. Saat itu dia bilang kalau HP-nya ketinggalan di kos, jadi dia nggak tahu kalau ngopinya ini nggak jadi gitu karena hujan. Singkat cerita, akhirnya kita ngopi lah di situ sambil nunggu hujan reda. Nah saya sempat tanya ke dia, kalau udah tahu hujan ngapain nekat datang, kalau nggak datang juga nggak apa-apa kok, itu pasti teman-teman ngerti kayak gitu. Dia jawab saat itu dia datang karena baru kali itu dia punya banyak temen, karena sebelumnya dia ini nggak pernah punya temen sama sekali gitu. Disitulah akhirnya Gayatri ini mulai menceritakan semua yang dia alami sebelum ketemu sama saya dan teman-teman yang lain di sini gitu. Gayatri ini bilang dia dulunya tinggal di panti asuhan, yang belakangan ini dia tahu dari pengurus di sana memang sudah dari bayi dia di sana, karena ditemukan oleh pengurus itu tergeletak di dalam kardus di pinggir jalan, yang kemudian dibawalah dia ke panti asuhan itu ya. Setelah hampir 1 tahun dirawat di sana, Gayatri ini akhirnya diadopsi oleh sepasang suami istri yang mengaku sudah 11 tahun menikah tapi gak juga dikaruniai seorang anak, dan mereka memutuskan untuk mengadopsi Gayatri ini. 3 bulan berlalu setelah dia diadopsi, ternyata ibu angkatnya ini positif hamil. Singkat cerita, ibu angkat Gayatri ini akhirnya melahirkan seorang putra yang di sini kita sebut saja Budi ya. Mereka menjalani hidupnya dengan bahagia saat itu. Ibu angkatnya juga menyekolahkan Gayatri dan Budi ini barengan karena mikir usia mereka nggak terlalu jauh ya. Tahun demi tahun berlalu sampai akhirnya Gayatri ini menginjak masa SMA. Gayatri ini termasuk pintar ya di sekolahnya, tapi dia ini orangnya pendiam, jadi jarang sekali akrab sama teman-teman sekelasnya gitu. Ya ibaratnya kayak kutu bukunya di sekolah itu gitulah. Berbeda sekali dengan Budi. Budi ini tumbuh menjadi anak yang cukup bandel sampai saat Gayatri udah menginjak kelas 3 SMA. Budi bahkan masih belum lulus SMP karena berulang kali gak naik kelas sampai akhirnya Budi ini berhenti sekolahnya gitu. Jadi kerjaannya ini ya cuma main sama teman-teman dan mabuk-mabukan. Tapi entah kenapa orang tuanya ini tetap memanjakan si Budi ini gitu. Menjelang semester akhir di sekolahnya, keadaan ekonomi keluarga Gayatri ini ternyata mulai menurun ya, karena usaha yang dirintis oleh ayah angkatnya ini mengalami kebangkrutan.
Mereka mulai berhutang sana-sini dan seiring waktu berjalan mereka terpaksa menjual rumahnya dan berpindah ke kontrakan untuk menghindari kejaran debt collector penagih hutang gitu. Nah, kelakuan Budi ini makin lama makin parah karena mungkin emang dia selalu dimanja sama ibunya gitu. Jadi dia susah menerima dengan apa yang dia alami oleh orang tuanya ini gitu. Disinilah sebenarnya penderitaan Gayatri ini dimulai. 3 hari menjelang ujian kelulusannya, seperti biasa, Gayatri ini belajar untuk ujiannya. Gayatri saat itu pengen cepat-cepat lulus biar bisa segera cari kerja untuk bantu orang tua angkatnya gitu. Nah, malam itu saat Gayatri sedang belajar, Budi pulang, tapi dia ini pulang nggak seperti biasanya ya. Budi malam itu pulang dengan ceria, bahkan juga membawakan keluarganya ini makanan dan jajanan seperti martabak manis dan lain-lain gitu. Sikap Budi ini tiba-tiba jadi baik lah malam itu. Gayatri akhirnya bernafas lega dengan perubahan Budi ini, karena walau bagaimanapun Budi ini tetap saudaranya dia gitu. Mereka sekeluarga kemudian ngobrol sambil makan dengan bahagia malam itu. Suasana jadi hangat lagi sampai akhirnya esok harinya Gayatri terbangun dalam keadaan kaget karena dia menyadari dia sudah tidak mengenakan pakaian sama sekali. Sontak ingatan Gayatri ini tertuju dengan malam sebelumnya. Saat mereka lagi asik-asik makan, tiba-tiba Gayatri ngerasa pusing, jadi pusing banget sama badannya ini gemeteran sangat parah gitu. Setelah itu dia sudah nggak ingat lagi kejadian setelahnya. Karena panik, Gayatri ini langsung berpakaian seadanya gitu dan berlari keluar kamar. Nah, Gayatri ini kaget karena kedua orang tua angkatnya ternyata masih tertidur di tempat mereka makan semalam gitu. Gayatri akhirnya berlari ke kamar Budi. Tapi ternyata di kamar Budi ini sudah benar-benar kosong, bersih. Pakaian Budi nggak ada, semua nggak ada gitu. Seketika itulah Gayatri ini lemas karena menyadari dia telah diperkosa oleh Budi dan Budi ternyata sudah kabur entah kemana ya. Gayatri saat itu cuma bisa nangis karena nggak bisa nahan apa yang sudah dia alami. Dan dia juga nggak tega kalau harus bilang ini ke orang tua angkatnya di tengah-tengah keadaan mereka yang juga sedang kesulitan gitu. Akhirnya Gayatri ini menyimpan beban itu sendirian. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah gimana kalau sampai dia hamil gitu. Sejak saat itu hidup Gayatri ini benar-benar berubah ya. Bahkan saking terpukulnya dia, Gayatri gagal mendapat nilai yang baik di ujian nasionalnya dan dia dinyatakan tidak lulus ya. Itu merupakan pukulan berat yang menambah beban Gayatri saat itu. Dan sikap orang tuanya pun mulai berubah pada saat itu. Karena mungkin menganggap Gayatri ini gagal lulus sekolah dan lain-lain apa gimana gitu ya. Pada saat itu Gayatri ini memutuskan untuk ujian paket karena dia nggak mau hasil sekolahnya selama ini sia-sia tanpa ijazah gitu. Selama 3 bulan sejak kejadian malam itu, Gayatri berulang kali mengecek dirinya dengan menggunakan respek dan lain-lain lah. Entah periksa ke dokter apa gimana gitu. Tapi negatif terus. Gayatri bisa sedikit bernafas lega karena dia ternyata tidak hamil ya. Selang beberapa lama, akhirnya Gayatri sekeluarga mendengar kabar kalau Budi ini ditangkap oleh polisi karena kasus narkoba yang membuat orang tua angkatnya ini terlihat semakin stres lah dengan berita itu gitu. Gayatri saat itu sebenarnya sudah cari kerja ke sana kemari, tapi belum juga ada panggilan kerja gitu. Pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu, malam hari, Gayatri ini sedang lamun di depan rumahnya. Dia lagi mikir gimana bisa dapat kerja kalau semua tempat-tempat ini banyak yang tutup karena corona ya. Gayatri pada saat itu nangis karena dia mikir hari biasa aja udah susah,
cari kerja, apalagi keadaan yang kayak gini, semua pada tutup gitu. Gimana gitu. Singkat cerita, bulan April 2020, Gayatri saat itu siang harinya habis muter cari kerja. Malamnya saat dia pulang habis cari kerja ini, dia diajak oleh kedua orang tuanya untuk ke suatu tempat gitu. Gayatri saat itu sebenarnya sedang capek ya, tapi karena dia gak enak jadi dia ngikut aja gitu. Lagian sangat jarang sekali Gayatri ini diajak kemana-mana sama orang tuanya kan. Malam itu orang tua Gayatri ngajak Gayatri makan di sebuah warung ya. Setelah itu orang tua Gayatri ini sepertinya menunggu sesuatu, sampai gak lama kemudian ada sebuah mobil yang datang menjemput mereka gitu. Gayatri tanya ke ibunya gitu, "Bu, emang ini mau kemana?" gitu. Ibunya saat itu menjawab ya, "Udah ikut aja, tenang aja," kayak gitu. Gayatri pun saat itu ya nurut aja, karena ya jarang-jarang juga diajak orang tua. Dia juga seneng, dia nurut, sampai kemudian mereka akhirnya berangkat. Perjalanan ini cukup jauh, hampir 7 jaman mereka di dalam mobil saat itu. Sampai tibalah mereka di sebuah rumah yang menurut Gayatri ini rumahnya ini bagus, karena semua arsitektur dari rumah itu sepertinya dari kayu, jadi terkesan bagus banget, antik gitulah, kayak rumah orang zaman dulu tapi mewah gitu. Kemudian Gayatri ini diajak masuk ke sana. Nah, setelah masuk ini, orang tua Gayatri ini disambut oleh seorang kakek-kakek tua gitu. Sosok kakek-kakek ini kemudian memanggil orang tua Gayatri untuk masuk, sementara Gayatri suruh nunggu di depan gitu. Nah, setelah itu orang tua Gayatri masuk, Gayatri nunggu di depan, dia ngobrol sama supir yang mengantar orang tuanya itu. Supir itu tanya ke Gayatri, "Ini rumah mbahnya tambah?" kayak gitu. Gayatri menjawab, "Oh bukan pak, saya nggak tahu ini rumah siapa. Saya tadi cuma diajak aja," kayak gitu. Nah, setelah itu supir ini kemudian pamit ke Gayatri untuk melihat-lihat sekitar, katanya mau ngopi dulu lah sambil nunggu gitu. Akhirnya Gayatri menunggu sendirian saat itu. Nah, pada saat Gayatri menunggu sendirian ini, entah kenapa suasana nyaman yang dia rasakan tadi sejak awal dia masuk berubah menjadi suasana yang menakutkan gitu. Gayatri saat itu merasa dirinya diawasi dari berbagai sisi, kayak lagi dikeroyok sama apa gitu, ngawasin dia gitu. Perasaannya kayak gitu. Sampai akhirnya gak lama kemudian orang tua Gayatri ini keluar, kemudian membawa semacam air putih yang ditaruh dalam kendi gitu. Dan kemudian mereka duduk di dekat Gayatri, mereka menuangkan air dalam kendi itu, air putih ya. Kemudian nyuruh Gayatri minum air itu. Ibunya bilang, "Udah Nduk, ini minum," gitu. "Habis perjalanan jauh kan, kamu pasti capek, haus. Udah sini minum, cepat," kayak gitu. Gayatri ini ya nurut aja, dia minum. Kemudian baru setelah dia habis minum ini, Gayatri benar-benar tidak ingat apa yang terjadi gitu. Untuk kedua kalinya dia pingsan saat itu. Gayatri pada saat itu tersadar ternyata sudah ada di dalam kamarnya sendiri di rumah. Dia nggak tahu mereka pulangnya kapan, tahu-tahu sudah di rumah. Kemudian Gayatri manggil bapak ibunya gitu. Dan setelah bapak ibunya datang ke kamar dia tanya, "Ini kok udah di rumah pak?" gitu. Bapaknya bilang, "Iya tadi kamu pingsan, kamu lupa makan apa gimana?" kayak gitu kira-kira. "Sekarang kamu istirahat aja ya, nggak usah kemana-mana," kayak gitu. Bapak ibunya ini keluar. Kemudian yang membuat Gayatri aneh ini, kamarnya dikunci dari luar gitu. Gayatri agak heran loh, kok dia dengar ada suara ngunci kamar gitu. Akhirnya dia berdiri, dia coba buka pintunya gitu kan. Ternyata bener dikunci. Saat itu Gayatri ini langsung manggil orang tuanya, "Loh Pak, Bu, ngapain dikunci? Ada apa emangnya?" kayak gitu. Nah, saat itulah pertama kali dalam hidup Gayatri mendengar bapaknya ini berbicara kasar ke dia gitu. "Udah kamu diam aja di kamar, jangan kemana-mana, awas ya kamu kemana-mana," kayak gitulah kira-kira. Saat itulah Gayatri ini benar-benar kaget tuh, salah dia apa gitu. Dan sejak saat itu juga Gayatri sudah tidak pernah keluar kamar lagi selama
4 bulan. Dia hanya di kamar terus selama 4 bulan. Waktunya makan dia ya dikasih makan, habis gitu dikunci lagi, kayak gitu terus selama 4 bulan. Bahkan Gayatri ini nggak pernah mandi selama itu. Tapi yang dia rasakan Gayatri ini tidak hanya itu sebenarnya, karena di setiap malam Gayatri ini sejak saat itu selalu diteror dengan sosok hitam besar yang mukanya ini benar-benar menyeramkan sekali gitu. Jadi mukanya ini hitam, matanya merah, bertaring di separuh badannya, mulai atas sampai bawah ini kulitnya bersisik dan separuhnya lagi hitam, rambutnya gondrong, dan membawa semacam pentungan yang sangat besar sekali gitu. Sejak saat itu, setiap malam Gayatri pasti diteror dengan sosok ini. Kayak gimana ya? Jadi ketika sosok ini datang, Gayatri ini seperti dipegang kepalanya, kemudian dia seperti diseret, entah diajak kemana gitu. Tahu-tahu dia sudah ada di semacam perkampungan. Nah, di situ Gayatri ini dipaksa untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh sosok ini, seperti seorang budak gitu. Dan kalau dia menolak, Gayatri ini ditampar sekeras-kerasnya oleh sosok hitam ini. Setelah dia amati perkampungan yang selalu dia datangi tiap malam bersama sosok ini, ternyata banyak sekali wanita muda yang juga diperlakukan sama seperti Gayatri. Jadi benar-benar kayak budak. Kalau dia melawan, dia dicambuk berkali-kali. Kemudian dia juga disuruh memasak di sebuah kuali yang besar. Dia suruh mengaduk di kuali itu, dan itu mengaduknya sangat berat karena adukannya ini juga besar. Jadi sekuat-kuatnya dia gitu ngaduk. Dan yang lebih ngeri lagi, apa yang diaduk Gayatri ini adalah jasad-jasad manusia yang seperti sedang direbus dalam cairan hitam kayak gitu. Hampir tiap malam Gayatri pasti dijemput oleh sosok ini untuk melakukan semua yang dia perintahkan. Sampai lama-lama Gayatri ini merasa perkampungan yang dia datangi tiap malam ini makin lama makin sepi ya. Kok makin sepi, kok makin dikit orangnya gitu. Sampai akhirnya Gayatri ini menyadari bahwa ternyata budak-budak yang sama dengan dia satu persatu tiap harinya ini dimasukkan ke kuali itu untuk dimasak hidup-hidup gitu. Disitulah Gayatri merasa benar-benar ketakutan. Akhirnya setelah 4 bulan dia mengalami hal semacam itu, siang hari saat orang tuanya pergi, ini Gayatri ini mencari-cari alat tulis apapun yang bisa dia temukan. Tapi karena nggak ada pulpen, nggak ada pensil, akhirnya dia memakai pensil alis yang tersisa sangat sedikit di kamar itu untuk menulis sesuatu. Jadi dia cari kertas, dia tulis di kertas itu pakai pensil alis, tolong saya, cuma itu yang dia tulis, dan kemudian dia lempar ke luar jendela di kamarnya itu. Sudah 3 hari dia menunggu setelah dia melempar kertas berisi tulisan itu, tapi tidak juga ada orang yang datang untuk menolong dia. Gayatri ini mulai pasrah ya, karena dia sudah nggak tahu lagi mau gimana. Sampai tiba-tiba seminggu setelah itu Gayatri mendengar ada seseorang yang mengetuk rumahnya, dan setelah dibuka pintunya oleh orang tua Gayatri tahu benar bahwa itu adalah suara salah satu guru ngaji yang selama ini ngajarin dia di musola gitu. Saat itulah Gayatri ini mengumpulkan segala sisa kekuatan dan tenaganya untuk berteriak biar Pak Ustadz ini dengar gitu. Akhirnya Pak Ustadz ini dengar teriakan Gayatri. Pak Ustadz ini tanya, ini kenapa Gayatri? Kok teriak-teriak? Orang tua Gayatri ini seperti kebingungan menjawab. Singkat cerita, Pak Ustadz ini akhirnya memanggil beberapa warga kampung untuk menyelamatkan Gayatri ya. Dan setelah Gayatri bisa dikeluarkan dari rumah itu, dia diajak ke rumah Pak Ustadz ini. Setelah semua baik-baik aja, akhirnya Gayatri ini untuk sementara diminta Pak Ustadz ini untuk tinggal di rumahnya gitu. Nah, sementara orang tua angkat Gayatri ini dilaporkan ke polisi oleh warga dengan tuduhan penyekapan. 1 bulan setelah kejadian itu, akhirnya Pak Ustadz ini baru bilang kalau ternyata
Gayatri saat itu sedang dicalonkan untuk dijadikan tumbal pesugihan. Jadi rencananya harusnya selama 7 bulan Gayatri ini tidak boleh keluar dari kamar itu. Entah apa yang terjadi sampai akhirnya nanti Gayatri akan meninggal sebagai tumbal gitu. Mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Ustadz ini, Gayatri ya sakit hati lah. Selama ini orang tua yang dia coba ingin bantu ternyata malah kayak gitu, tega kayak gitu ke dia gitu. Singkat cerita, tepat kemarin ya, akhir tahun 2020, Gayatri ini pamit dari rumah Pak Ustadz itu. Kemudian dia bilang dia mau cari kerja aja gitu, sama mau ngekos aja kayak gitu. Setelah itu Gayatri dikasih uang untuk ngekos dan makan selama dia mencari kerja sama sosok Pak Ustadz ini. Sampai akhirnya dia mungkin emang udah rezeki dari yang di atas ya, dia diterima di salah satu minimarket di dekat rumah saya ini gitu. Mendengar apa yang diceritakan oleh Gayatri ini, saya kayak gimana gitu, gak nyangka karena ternyata ada loh orang yang mengalami yang seperti ini di hidupnya gitu. Terima kasih ya buat Gayatri yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan apa yang dia alami di hidupnya. Makasih juga Pak Ustadz yang sudah menolong Gayatri ini. Tenang aja, kamu udah gak sendirian. Sekarang kamu punya banyak teman yang peduli sama kamu. Dan semoga nanti kalau kamu sudah siap, kamu akan mendapat sosok suami yang baik untuk kamu dan bertanggung jawab ya. Nggak usah khawatir lagi, kalau ada apa-apa tinggal bilang ke kami atau ke saya. Semoga cerita kali ini bisa menghibur semua teman-teman dimanapun kalian berada. Dan oke teman-teman, sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.